Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis. Di sini penulis mau memperkenalkan nama. Nama penulis Vincentius Kiagai, biasa dipanggil Ius. Di sini penulis mengambil judul makalah penggunaan pupuk kompos berdampak pada penghasilan masyarakat Sangadito. Latar belakang: Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, misalnya dalam bidang pertanian. Pertanian yang sering dilakukan atau dilaksanakan oleh para petani dalam mengolah hasil pangan yang terdiri dari petani padi, petani sayur, petani kacang, dan jenis pertanian lainnya. Salah satu titik koordinat yang saya lakukan yaitu di daerah Kecamatan Golewa, yang lebih khususnya di daerah Desa Sangadito. Dalam proses pengolahan padi, sayur, dan kacang membutuhkan pupuk. Pupuk yang digunakan oleh masyarakat Desa Sangadito dapat berupa pupuk organik dan pupuk kompos. Akan tetapi, pupuk yang lebih dominan digunakan masyarakat Desa Sangadito yaitu pupuk kompos. Mengapa masyarakat Desa Sangadito lebih memilih pupuk kompos daripada pupuk organik? Karena dengan pupuk kompos lebih memudahkan masyarakat dalam pengelolaan pangan, terlebih khusus dalam usaha sayur, kacang, dan jenis sayur lainnya. Dengan adanya pupuk kompos, hasil yang didapatkan sangat memuaskan dan tidak mengeluarkan modal yang terlalu besar. Dari hasil pertanian tersebut, masyarakat dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dan dijual sebagai media penghasilan. Dari hasil penjualan itu, masyarakat Sangadito menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya kesehatan, biaya sekolah, dan kebutuhan lainnya. Yang berikut rumusan masalah. Apa saja jenis-jenis sayur yang ditanam? Bagaimana cara pengolahan pupuk kompos? Bagaimana proses penanaman sampai pemanenan? Tujuannya untuk mengetahui jenis sayur, untuk mengetahui proses penanamannya, untuk mengetahui cara pengolahan pupuk kompos. Yang berikut lanjut pembahasan. Jenis-jenis sayur. Jenis-jenis sayur yang sering ditanam oleh masyarakat Desa Sangadito, misalnya sawi, terung, pria, dan kacang panjang. Alasan masyarakat memilih jenis sayur ini karena pada umumnya jenis sayur ini lebih mudah diolah dan proses penjualannya cepat dan juga tidak membutuhkan banyak biaya dalam proses penanaman. Untuk pupuk yang digunakan yaitu pupuk kompos yang diolah masyarakat Desa Sangadito dan dibantu oleh tugas pertanian yang bertugas di wilayah Desa Sangadito. Dalam hal ini, semua proses pengolahan tanaman sayur-sayuran dikelola oleh masyarakat dan juga bahan disediakan oleh masyarakat Desa Sangadito dan juga didukung sumber air yang memadai. Yang berikut cara pengolahan pupuk kompos. Kompos merupakan pupuk yang berasal dari sisa kotoran hewan dan juga tumbuhan yang telah dibusukkan oleh organisme pengurang. Cara pengolahannya sangatlah mudah, yaitu masyarakat Desa Sangadito mengumpulkan sisa kotoran hewan dan tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Setelah dikumpulkan, masyarakat Sangadito melakukan pencampuran antara sisa kotoran
tumbuhan yang telah busuk ke dalam tanah yang telah disediakan di lokasi perkebunan atau persawahan. Yang berikut, proses penanaman sampai pemanenan. Dalam proses penanaman ini, masyarakat terlebih dahulu menyiapkan lahan di wilayah perkebunan atau persawahan dengan didukungnya sumber air yang memadai. Setelah itu, masyarakat membuat dalam bentuk bedeng atau petak sayur. Dalam proses pembuatan bedeng atau petak sayur, terlebih dahulunya masyarakat mencampur tanah dengan pupuk kompos yang telah disediakan dan diaduk-aduk hingga merata. Dan setelah masyarakat membuat dalam bentuk bedeng atau petak sayur dengan ukurannya bervariasi. Setelah proses pembuatan petak dilanjutkan dengan proses penanaman bibit sayur yang sudah disiapkan seperti sawi, terung, priat, dan kacang panjang. Biasanya langsung ditanam dengan ukuran jarak 26 cm untuk bibit sawi, pria dan kacang panjang biasanya 60 cm. Setelah selesai menanam, masyarakat Desa Sangadeto melakukan perawatan dan pemupukan di antara celah-celah sayur yang telah bertumbuh. Setelah berminggu-minggu, masyarakat Desa Sangadeto menjaga dan melakukan perawatan, dan pada akhirnya tanaman sayur-sayuran itu siap dipanen untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti menjual dan memenuhi kebutuhan makanan. Dengan hasil penjualan itu, masyarakat Desa Sangadeto menggunakannya untuk biaya sekolah, biaya kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Dari makalah ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa pembuatan pupuk kompos dapat mengurangi sampah sekaligus menguntungkan bagi kita. Kompos memiliki manfaat dari berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek tanah, dan aspek tanaman. Kompos adalah pupuk organik yang hasil proses. Kompos adalah pupuk organik sebagai hasil proses biologi oleh aktivitas mikroorganisme atau bakteri dan cacing dalam menguraikan atau berkomposisi bahan organik menjadi humus dalam mempercepat proses pembuatan kompos. Proses pembuatan kompos yang baik tergantung pada bahan baku dan pada kelembapan bahan baku. Sekian dan terima kasih.